Kasus ini berawal dari pihak kepolisian yang mendapatkan laporan dari masyarakat di Kecamatan Palangga kalau ada dugaan adanya uang palsu yang beredar. Nah, laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti hingga pada akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap seseorang yang bernama Mubin. Dia ini adalah orang yang sangat dihormati dan sebagai seseorang yang menjabat sebagai kepala perpustakaan, Andi ini bertanggung jawab untuk memperkenalkan layanan dan fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan. Selamat datang di konten terbaru Ganciper. Nah, di spesial episode kali ini kita akan membahas tentang tertangkapnya sindikat uang palsu yang ada di Universitas Islam Negeri atau UIN Makassar. Kalau kalian pernah nonton Money Heist yang ditayangkan di Netflix, mirip kayak profesornya lah. Dia ini profesornya yang bertindak sebagai otaknya gitu. Nah, jadi makanya gue katakan tadi, tindak kejahatan yang satu ini mengandung unsur yang cukup keren menurut gue. Tapi ya tidak pantas untuk ditiru ya. Beberapa hari yang lalu ada sebuah kasus yang cukup mengherankan sekaligus mencengangkan bagi banyak orang. Nah, sebab kasus ini nggak main-main. Polisi menetapkan 15 orang sebagai tersangka kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi juga menyita barang bukti mesin pencetak dan uang palsu senilai 446 juta rupiah. Kalau misalkan mereka memang profesinya adalah penjahat ya udah bisa kita wajarkan. Namanya juga orang jahat ya kan. Nah, tapi di kasus kali ini yang melakukan tindakan kejahatan pemalsuan uang kertas ini adalah oknum-oknum yang berasal dari universitas. Orang-orang yang ada di balik tiang generasi lah gitu ya. Tapi justru mereka yang membuat kecurangan ini. Ini benar-benar miris banget. Dan yang paling gilanya lagi adalah kalau selama ini kasus-kasus kayak gini tuh biasanya pabriknya atau tempat percetakannya itu tuh di rumah kosong. Nah, tapi tidak dengan kasus ini ya kan. Pabriknya atau tempat dicetaknya uang palsu tersebut itu tuh justru di sebuah perpustakaan kampus, yaitu di Universitas Islam Negeri atau UIN Alauddin Makassar. Perpustakaan ini sudah pasti ramai dikunjungi oleh para mahasiswa. Namun yang mencengangkan adalah produksi uang palsu tersebut berada di lantai 1. Oke kita masuk dulu ke dalam kronologi kejadian awal mula terungkapnya percetakan uang palsu ini. Jadi kasus ini berawal dari pihak kepolisian yang mendapatkan laporan dari masyarakat di Kecamatan Palangga kalau ada dugaan adanya uang palsu yang beredar. Nah, laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti hingga pada akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap seseorang yang bernama Mubin yang diduga mengedarkan uang palsu ini senilai Rp500.000 pada awal bulan Desember tahun 2024 di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Nah, si orang ini di saat itu sedang melakukan transaksi dengan menggunakan uang palsu tersebut. Akhirnya dia ditangkap oleh polisi atas informasi yang polisi dapatkan. Dan pihak kepolisian pun langsung melakukan pengembangan kasus tersebut. Yang menjadi pertanyaannya nih apakah penyebaran uang ini oleh orang yang bernama Mubin ini murni ketahuan gara-gara uangnya itu berbeda dengan uang yang asli atau justru ada cepunya? Karena nggak mungkin uang palsu itu bisa beredar tanpa adanya oknum yang mencetak uang tersebut atau sindikat yang lebih besar di belakangnya. Polisi kemudian mendapatkan informasi mengenai dugaan kalau uang palsu tersebut dicetak di UIN, salah satu universitas yang ada di Makassar, yaitu UIN Alauddin Makassar. Dan di sanalah akhirnya polisi menemukan adanya uang senilai 446,7 juta rupiah yang disimpan di salah satu gedung kampus dengan pecahan uang sebesar Rp100.000. Nah, dari informasi yang beredar ternyata mesin tersebut tuh dibuat di Cina, namun dibelinya tuh di Surabaya. Harga dari mesin ini adalah 600 juta rupiah. Wah, gak main-main juga harganya. Langsung dikatanya harganya murah banget. Dan untuk saat ini sudah ada 17 tersangka yang ditetapkan oleh polisi, yang mana di antara mereka itu ada kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar yang bernama Andi Ibrahim.
Andi mendapatkan 2 gelar sarjana sebagai sarjana agama di UIN Makassar tahun 1995 dan sarjana sastra di Universitas Indonesia tahun 1998. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2-nya di Universitas Negeri Malang dan lulus pada tahun 2002. Lalu melanjutkan S3-nya di UIN Makassar lagi dan lulus pada tahun 2019. Nah terus dia ini beberapa kali menjadi narasumber di BIMTEK yang diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan UIN Sultan Haji Muhammad Idris yang berada di Samarinda pada tanggal 4 Juli tahun 2024. Nah dari sini kita lihat juga, dia ini adalah orang yang sangat dihormati dan sebagai seseorang yang menjabat sebagai kepala perpustakaan, Andi ini bertanggung jawab untuk memperkenalkan layanan dan fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan kepada mahasiswa baru setiap tahunnya. Dan menurut informasi yang gue dapatkan, Andi ini pernah bertemu dengan oknum dosen yang bernama Firman Saleh yang sekarang sedang tersandung kasus pelecehan terhadap mahasiswi FIB Universitas Hasanuddin atau UNAS yang kasusnya juga sedang ramai di sana. Mereka pernah bertemu sekitar 2 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 26 Maret tahun 2022 di kampus UNAS juga, yang berlokasi di Tamalan Raya Makassar, karena sedang ada agenda benchmarking Fakultas Adab dan Humaniora UIN Makassar di FIB UNHAS. Nah itu baru pelaku utama dan otaknya lah gitu. Selain Andi ini, ada lagi nih seseorang yang bernama Ambo Ala. Nah dia ini yang berperan sebagai pembuat dan penyuplai benang untuk proses pencetakan uang palsu. Dalam menjalankan aksinya tersebut, Ambo Ala ini mengaku diberikan imbalan sebesar 3 juta rupiah oleh Andi. Dan ditangkapnya Ambo Ala ini merupakan hasil koordinasi antara Polres Wajo dengan Polres Goa. Dan peran Ambo Ala ini dikatakan sangat penting karena dia yang mencetak garis benang di tengah uang kertas. Aksi yang mereka lakukan ini ternyata sudah berlangsung cukup lama dari tahun 2010. Hanya saja sempat nih mereka berhenti di tahun 2014 dan baru dijalankan kembali di tahun 2022 sampai 2024 ini. Setelah mereka semua tertangkap, polisi pun membeberkan kronologi lengkap mengenai penangkapan dari semua tersangka ini. Seperti yang gue ceritakan sebelumnya, kalau awalnya polisi itu menangkap Mubin yang diduga mengedarkan uang palsu tersebut terlebih dahulu. Kemudian setelah pemeriksaan yang dilakukan kepada Mubin, barulah diketahui kalau Mubin ini baru melakukan transaksi uang palsu dengan Andi Ibrahim di sekitar wilayah Goa dan juga Makassar. Dengan perbandingan 1 uang asli ditukar dengan 2 uang palsu. Uang palsu dari Ibrahim ini juga didapatkan dari Syahruna, yang mana Andi Ibrahim bisa mengenal Syahruna ini melalui seseorang tersangka lain yang saat ini masih DPO, yang namanya itu adalah Anar Salahuddin sampai Toding. Lalu polisi baru mendapatkan informasi kalau pembelian bahan baku untuk pembuatan uang palsu pecahan 100.000 itu dibiayai oleh Anar Salahuddin sampai Toding tadi melalui perantara yang bernama John Biliater Panjaitan. Terus Andi Ibrahim ini ditangkap pada tanggal 8 Desember tahun 2024 di rumahnya. Syahruna juga ditangkap di Jalan Sunu yang merupakan rumah dari Anar Salahuddin sampai Toding, di mana dia sedang berada di sana. Berlanjut pada tanggal 9 Desember tahun 2024, pihak kepolisian pun menangkap Sukmawati dan Sataria di rumah mereka masing-masing yang berada di Makassar. Lalu polisi melakukan penangkapan lagi di rumahnya Anar terhadap John Biliater Panjaitan keesokan harinya. Nah setelah itu barulah ditangkap Andi Khairuddin di kantor BRI yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Makassar. Terus berlanjut 2 hari kemudian setelah pengembangan kasus, ada 7 orang lain ditangkap juga di daerah Mamuju dan Majene, dan ada 1 orang di daerah Wajo. Yang di Mamuju ada tersangka dengan inisial MB yang merupakan staf dari UIN Alauddin Makassar. Dan setelah MB ini ditangkap, polisi mencari adanya tersangka lain dari keterangan MB. Dan akhirnya berhasil menangkap lagi 2 oknum aparatur sipil negara atau ASN di wilayah Sulawesi Barat yang berinisial TA dan juga MMB. Kemudian dari pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh polisi, ditangkap lagi 2 orang yang berinisial IH 42 tahun dan berinisial W 32 tahun. Dan 2 tersangka terakhir ini ternyata sama-sama bekerja sebagai wira swasta dan mereka semua ditangkap di daerah Mamuju. Nah, namun kemudian ada dugaan dari pihak kepolisian terhadap kasus ini yaitu bisa jadi produksi uang palsu ini memang diperuntukkan untuk keperluan pilkada. Dan Anar juga memiliki peran yang tidak kalah penting karena uang palsu tersebut sempat diproduksi di rumahnya dia. Dan oleh karena itu, pihak kepolisian masih melakukan upaya pengembangan kasus ini untuk melihat apakah ada orang besar yang terlibat.
Dan apakah kemungkinan ada oknum lain yang ikut menjalankan sindikat ini? Sementara itu, para tersangka yang sudah tertangkap itu akan dikenakan pasal 36 ayat 1, 2, dan 3 dan pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman pidana penjara minimal 10 tahun dan paling lama seumur hidup. Jadi Gan, dikarenakan pencetakan uang palsu tersebut dilakukan di dalam Universitas UIN Makassar, rektor dari UIN Makassar yang bernama Prof. Hamdan Juhanis itu mengatakan di dalam konferensi pers kalau aksi yang dilakukan ini membuat dia geram serta malu, sebab baik pihak rektorat, dekanat, sampai dengan staf kampus itu berusaha untuk membangun reputasi kampus sebaik mungkin. Itulah sebabnya kami mengambil langkah setelah ini jelas, kedua oknum yang terlibat dari kampus kami langsung kami berhentikan dengan tidak hormat. Dan mereka akan mendukung polisi agar bisa mengusut secara tuntas sampai ke akar-akarnya. BI juga siap untuk mendukung Polri dalam proses penyidikan dengan melakukan klarifikasi atas barang bukti uang palsu dan siap untuk memberikan bantuan ahli rupiah kalau memang dibutuhkan. Dan upaya BI serta Polri lakukan itu sebagai bagian dari unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu. Nah, dengan adanya upaya tersebut diharapkan agar potensi peredaran uang palsu nantinya bisa ditekan serendah mungkin, sehingga bisa meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap uang rupiah di masyarakat. Sekarang aja nilai dari uang rupiah kan anjlok terus terhadap dolar. Ditambah dengan masalah beredarnya uang palsu ini ya, ditakutkan bakal menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah itu sendiri. Bisa-bisa perputaran ekonomi di negara kita makin anjlok. Sebab undang-undang negara kita juga mengatur Gan, kalau selain Bank BI itu nggak boleh ada oknum yang memproduksi uang. Bank-bank biasa seperti Bank BNI, BRI, BCA, dan lain-lain itu nggak boleh tuh mencetak uang. Hal ini diatur dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang mengatakan kalau setiap orang dilarang memalsukan uang rupiah dan kalau sampai ada yang melakukannya akan dikenakan sanksi pidana dan kurungan penjara. Nah, kemudian larangan ini juga ada di dalam pasal 374 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 KUHP. Kalau pemerintah akan menindak tegas setiap orang yang memalsukan uang dengan bermaksud untuk diedarkan atau meminta mengedarkan sebagai uang asli dan bisa dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak itu 5 miliar rupiah. Ditegaskan lagi nih Gan, pada pasal 375 ayat 2 KUHP, kalau pelaku yang mengedarkan uang dan membelanjakan uang palsu ini, sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 374, akan dipidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 50 miliar rupiah. Jadi sebenarnya pemerintah ini sudah sangat berusaha, tapi memang para penjahat-penjahat ini lihai banget gitu ya dalam melakukan aksi kejahatan mereka. Nah, itu dia Gan pembahasan kita hari ini mengenai terungkapnya kasus uang palsu di UIN Makassar yang ternyata melibatkan staf dari kampus tersebut dan beberapa ASN lain sampai ke politisi yang sampai sekarang sedang diburu oleh pihak kepolisian. Gimana Gan menurut kalian pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar dan share opini kalian di bawah. Terima kasih buat kalian yang sudah nongkrong bersama gua Gan Ciper. Sampai jumpa di konten Gan Ciper berikutnya hanya di Plus Minus.